Ya, halo pemirsa, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Second Session Closing bersama saya, Prasetyo Wibowo. Ya, sebelum membahas terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini serta rekomendasi saham dan komoditas, kami akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana dengan penutupan IHSG pada hari ini. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa indeks harga saham gabungan masih terus bertahan di zona positif. Meskipun kenaikan masih di bawah 1%, tapi sekitar 0,54%. Berada di level 4.630. Sempat mencapai level tertinggi di 4.667, sementara level terendahnya di 4.605. Kemudian, kalau kita cermati dari sisi transaksi perdagangan, masih di bawah rata-rata harian, tepatnya di 5,182 triliun rupiah. Adapun saham-saham yang bergerak naik sekitar 221 saham, kemudian yang melemah 177 saham. Lagi-lagi kalau kita cermati investor asing masih melakukan aksi jual ataupun net sell untuk regular market 372 miliar sementara all marketnya 380 miliar rupiah. Demikian update dari penutupan IHSG pada hari ini dan kita akan cermati berikutnya adalah saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainers dan juga top losers. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ini adalah saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Ya, ada AGRO, kemudian beberapa diantaranya BRIS, LPPF, dan juga Wood. Kemudian kita akan cermati saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top loser. Ya, ini dia MDLN, kemudian ada Real, selanjutnya SCMA dan Friend. Baik, itu dia pemirsa, saham-saham top gainer top loser yang menjadi penggerak IHSG pada penutupan hari ini. Dan kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemirsa. Ya, seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi di sepanjang kuartal pertama tahun 2020 sebesar 2,97%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2019. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal pertama tahun 2020 sebesar 2,97%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal pertama tahun 2019 sebesar 5,07% dan kuartal 4 tahun 2019 sebesar 4,97%. Kepala BPS Suharyanto mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal pertama tahun ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya yakni perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan pandemi COVID-19 sehingga sejumlah negara memberlakukan lockdown dan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Selain perlambatan ekonomi negara mitra dagang, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 2,97% juga dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh sebesar 2,84%. Secara spasial, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional pada triwulan pertama tahun 2020, yakni mencapai 59,14%. Diikuti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 2,20%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik. Untuk membahas lebih jauh bagaimana dengan strategi penutupan indeks harga saham gabungan hari ini sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Rifan Kurniawan, beliau adalah Direktur PT Indovesta Utama Mandiri. Halo, selamat sore Pak Rifan. Halo, selamat sore Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Kabar baik, luar biasa. Luar Terima biasa. kasih. Baik, indeks harga saham gabungan hari ini masih ditutup di zona positif. Kemudian tadi data pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 2,97% di kuartal 1 2020 ini. Bagaimana analisis Anda kaitannya dengan pasar modal juga? Oke, jadi kalau kita melihat di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 yang tercatat sebesar 2,97%, ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, Mas Pras, karena ada sejumlah analis yang sebelumnya juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa berada di sekitar 0,5%. Bahkan sebenarnya pencapaian 2,97% ini masih terbilang bagus dibandingkan apabila kita bandingkan let's say dengan Amerika Serikat yang kita tahu belum lama ini merilis data pertumbuhan ekonomi negatif 4,8%, atau kemudian China
negatif 6,8% dan juga euro yang negatif 3,3%. Jadi saya rasa 2,97% ini masih tergolong cukup bagus ya, mengingat mitra dagang Indonesia itu banyak yang mencatatkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Dan faktor lainnya yang kita bisa perhatikan, salah satu penyebabnya adalah karena memang konsumsi rumah tangga yang memang melemah cukup signifikan, di mana untuk konsumsi rumah tangga sendiri berkinerja atau berkontribusi sekitar 50% dari GDP, dan konsumsi sendiri hanya bertumbuh sekitar 2,84% di kuartal 1 2020 ini. Jadi saya lihat sebenarnya pencapaian ini tidak terlalu buruk ya, mengingat ada yang lebih buruk lagi seperti itu. Baik, Pak Rifan, kalau kita cermati dengan penutupan indeks harga saham gabungan hari ini yang masih bergerak positif, kemudian ditambah lagi dengan sentimen yang Anda katakan positif dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1, bagaimana strategi investasi untuk menyikapi perdagangan esok hari? Apakah memang masih ada sektor-sektor yang layak dicermati, paling tidak dengan kondisi indeks yang sebenarnya dalam kondisi slowdown, begitu sideways untuk beberapa waktu terakhir ini, peluang untuk mengambil posisi beli masih terbuka atau tidak? Oke, jadi kalau kita bicara investasi untuk let's say di tahun 2020 ini, kita sendiri memang sering mengkomunikasikan bahwa sektor-sektor yang kita pilih untuk investasi di tahun 2020 ini adalah sektor-sektor yang relatif defensif terhadap perlambatan ekonomi maupun terhadap pandemi COVID-19. Di mana kita sudah pernah mengklasifikasikan juga ada beberapa sektor yang akan terdampak signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seperti kalau misalkan kita ambil contoh industri penerbangan, kemudian industri multi-finance, kemudian pariwisata, kemudian juga otomotif, ya demikian juga dengan beberapa komoditas seperti oil, batubara dan CPO. Ini memang kita agak menghindari sektor-sektor tersebut di tahun 2020. Tapi di sisi lain kita lihat ada beberapa sektor yang relatif defensif, ya relatif defensif artinya bukan tidak terkena dampak sama sekali, tapi dampaknya lebih minimal dibandingkan dengan sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Baik. Yang bisa menjadi pilihan bagi Pak Rifan, para investor. sektor apa saja yang seksi ini atau dalam artian masih defensif stok begitu? Kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Pak Rifan. Yes. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.